Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMK Pelita Ciampea. Perkenalkan, nama saya Salvi Sokaisi. Bisa kalian panggil Bu Selvi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi matematika kelas 10 bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Yang pertama adalah bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ini bisa dikatakan juga sebagai eksponen atau bilangan eksponen, di mana bentuk umumnya bilangan berpangkat adalah A pangkat N. A pangkat N maksudnya adalah A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali, di mana A-nya ini adalah bilangan pokok dan N adalah bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama ada perkalian bilangan berpangkat. Yang kedua pembagian bilangan berpangkat. Yang ketiga pemangkatan bilangan berpangkat. Yang keempat pemangkatan dari perkalian dua bilangan. Dan yang terakhir adalah pemangkatan bilangan pecahan. Kita kupas satu persatu dulu. Oke. Untuk perkalian bilangan berpangkat, konsep dari perkalian bilangan berpangkat itu adalah A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Artinya, kalau kita melihat konsep ini, di sini ada A dan A yang sama, atau bilangan pokoknya sama, tetapi pangkatnya berbeda. Kalau bilangan pokoknya sama, maka untuk perkalian bilangan berpangkat, yang dikerjakan adalah pangkatnya dengan cara dijumlahkan. Jadi ketika ada A pangkat P dikali A pangkat Q, bilangan pokoknya sama tapi bilangan berpangkatnya berbeda, maka penyelesaiannya menjadi A pangkat P ditambah Q. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Ini bilangan pokoknya udah sama-sama 2. Kemudian bilangan berpangkatnya 3 dan 5. Walaupun berbeda tetapi bilangan pokoknya sama, maka dia bisa diselesaikan dengan cara dijumlahkan menjadi 2 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Sampai sini juga sebenarnya sudah bisa dikerjakan atau sudah selesai. Tetapi jika ingin penjabarannya lebih lanjut, maka kita bisa menyelesaikannya menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 8 kali. Jadi 2 dikali 2 dikalikan sebanyak 8 kali, maka menjadi 256. Kemudian yang kedua adalah pembagian bilangan berpangkat. Konsep dari pembagian bilangan berpangkat adalah A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q. Ini sebenarnya kalau dilihat-lihat sama dengan perkalian bilangan berpangkat. Hanya bedanya ketika penyelesaiannya untuk pembagian bentuk pangkatnya dikurangkan. Sehingga A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q. Dengan catatan bilangan pokoknya harus sama. Contohnya, ketika ada 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, maka menjadi 2 pangkat 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2, sehingga menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Yang ketiga adalah pemangkatan bilangan berpangkat. Pemangkatan bilangan berpangkat artinya ada pangkat dikalikan dengan pangkat lagi. Konsepnya adalah seperti ini. Ketika ada A pangkat P dipangkatkan lagi Q, maka dia menjadi A pangkat P dikali Q. Contohnya misalkan 5 pangkat 1/4 dikalikan dengan 4, maka ini hasilnya 5. 5 dari mana? 5 itu didapat dari 5 dikali 5 dipangkatkan 1/4 dikali 4, jadi 1/4-nya dikalikan 4. 1 dikali 4 dibagi 4 adalah 1, jadi 5 pangkat 1 ini sebenarnya. Tapi dalam perpangkatan 1 biasanya tidak dituliskan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemangkatan dari perkalian dua bilangan. Pemangkatan dari perkalian dua bilangan konsepnya adalah A kali B dipangkatkan P. Jadi A kali B ini dalam satu kesatuan dipangkatkan P, maka penyelesaiannya ini jadi dipecah. A pangkat P dikali dengan B pangkat P. Jadi A dengan P, B dengan P dikalikan.
Atau contohnya seperti ini, ketika ada 3 kali 5 dipangkatkan 2, maka ini menjadi 3 dipangkatkan 2 dikali 5 dipangkatkan 2. Atau bisa juga seperti ini, diulang sebanyak 2 kali, 3 dikali 5 diulang sebanyak 2 kali, bisa seperti itu. Sehingga ketika 3 dipangkatkan 2 dikali 5 pangkatkan 2, maka ini kita selesaikan satu persatu. 3 pangkat 2 adalah 9, 5 pangkat 2 adalah 25. Jadi 9 dikali 25 adalah 225. Yang selanjutnya adalah pemangkatan bilangan pecahan. Nah ini untuk pemangkatan bilangan pecahan, dia ketika ada pangkat negatif maka akan berubah menjadi positif dengan catatan menjadi 1/. Artinya seperti ini, ketika ada A pangkat min P, maka penyelesaiannya menjadi 1/A pangkat P. Contohnya, ketika ada 2 pangkat min 3, maka penyelesaiannya adalah 1/2 pangkat 3. Nah 2 pangkat 3 ini kita balik lagi ke konsep yang pertama atau ke bentuk umum bilangan berpangkat. 2 pangkat 3 artinya 2-nya diulang sebanyak 3 kali, jadi 8, jadi 1/8. Seperti itu. Mudah ya. Nah sekarang kita bahas tentang bentuk akar. Oke, untuk bentuk akar ada beberapa hal di dalam bentuk akar, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Kemudian yang kedua adalah mengoperasikan bentuk akar atau operasi pada bentuk akar. Operasi pada bentuk akar itu terdapat pada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, perkalian bilangan bulat dengan bentuk akar, kemudian perkalian bentuk akar dengan bentuk akar atau akar dengan akar, kemudian pembagian bentuk akar. Untuk menyederhanakan bentuk akar itu sendiri, contohnya misalkan sederhanakan bentuk akar berikut. Yang namanya menyederhanakan berarti dibuat sesederhana mungkin tanpa ada penjabaran lainnya. Misalkan di sini ada akar 32 sama dengan, kemudian akar 18 sama dengan berapa? Maka kita jawab akar 32 itu artinya adalah 32 ini kita jabarkan berapa kali berapa yang hasilnya 32, tetapi salah satu angkanya bisa diakarkan. Nah ternyata ada 16 kali 2, artinya yang bisa diakarkan itu adalah angka 16. Sehingga yang diakarkan ini 16, yaitu akarnya 4, akar 2 karena bukan tidak bisa diakarkan ya, tapi hasilnya tidak bulat. Sehingga akar 2 kita tulis ulang menjadi akar 2. Kemudian akar 18, sama seperti tadi. Cari perkaliannya berapa kali berapa, yang hasilnya 18, di mana salah satu angkanya bisa diakarkan. Nah, didapatlah 9 dikali 2. Yang bisa diakarkan itu adalah angka 9. Jadi akar 9 diakarkan menjadi 3, akar 2 tetap akar 2. Seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang operasi bentuk aljabar kita kupas satu persatu dulu. Untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar bisa dijumlahkan dan dikurangkan jika bentuk akarnya sejenis. Nah, ini sebenarnya sama seperti konsep perkalian bilangan berpangkat. Jadi, kalau dia sejenis maka bisa dijumlahkan dan bisa dikurangkan. Artinya seperti ini. Contoh, misalkan ketika ada akar 3 ditambah 2 akar 3. Perhatikan, yang dimaksud sejenis itu adalah akarnya. Lihat, ini akarnya sudah sejenis, yaitu sama-sama akar 3. Maka penyelesaiannya menjadi 1 ditambah 2. Nah, 1 dapat dari mana? 1 ini adalah koefisien dari akar 3, atau di depan akar 3 ini sebenarnya ada angka 1, sehingga ketika dijumlahkan menjadi 1 ditambah 2, yaitu pemilik akar 3 di sebelahnya. Jadi 1 ditambah 2, akar 3 tetap dituliskan 1. Seperti itu. Jadi ini penyelesaiannya menjadi 3 akar 3. Ini harusnya ada 3 akar 3 ya. Kemudian perkalian bilangan bulat dengan bentuk akar. Konsepnya itu adalah A kali B akar C, A dikali B akar C sama dengan A dikali B ini dikalikan AB akar C tetap akar C.
Contohnya misalkan selesaikan dan sederhanakan bentuk akar berikut. Ya, yang ketiga itu adalah perkalian akar dengan akar. Perkalian akar dengan akar itu konsepnya adalah akar A dikali dengan akar B sama dengan akar A dikali B. Artinya kalau perkalian akar dengan akar maka tidak harus dibedakan, kalau dia tidak sama pun dia bisa diselesaikan. Artinya seperti itu. Jadi ketika angkanya berbeda di dalam akarnya maka dia bisa diselesaikan atau bisa dikalikan. Ya, kalau tadi untuk penjumlahan dan pengurangan, kalau angkanya berbeda maka dia tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Maksudnya angka dalam akarnya. Ya, seperti itu. Tetapi kalau untuk perkalian, jika angka dalam akarnya itu berbeda maka dia bisa dikalikan. Contohnya, akar 3 dikali akar 2, maka ini tinggal dikalikan aja langsung. 3 kali 2 yaitu 6 menjadi akar 6. Seperti itu ya, penambahannya adalah akar, tapi perkaliannya tetap dikalikan seperti biasa, 3 dikali 2. Kemudian yang kedua adalah 2 akar 6 dikali dengan akar 3, maka ini sama aja, akarnya kita kalikan menjadi 6 dikali 3 menjadi 18, maka 2-nya kita tulis ulang. Kenapa? Karena di depan akar 3 ini sebenarnya ada angka 1. Maka ketika dikalikan dengan 2 dia akan tetap menjadi 2, sehingga hasilnya menjadi 2 akar 18. Nah, kemudian 18 ini harus kita sederhanakan lagi karena dia masih bisa disederhanakan atau masih bisa dijabarkan. 18 ini berapa kali berapa yang salah satu angkanya bisa diakarkan, ya, yaitu 9 kali 2. 9 kali 2 adalah 18. Salah satu angka dari 9 dan 2 itu bisa diakarkan, yaitu 9. Jadi akar 9 adalah 3 dikalikan dengan 2, 6. Akar 2. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pembagian bentuk akar. Pembagian bentuk akar konsepnya di sini adalah seperti ini. Jadi maksud dari pembagian bentuk akar itu adalah merasionalkan bentuk akar. Jadi kalau ada A per akar B, penekanannya di sini adalah penyebutnya ya. Kalau penyebutnya itu bentuk akar, maka dia harus dirasionalkan. Dirasionalkan itu dengan cara mengalikan ulang penyebutnya atau penyebut akarnya seperti ini. A per akar B, maka dirasionalkannya menjadi A per akar B dikali dengan akar B per akar B. Jadi penyebutnya ini kan akar B, dikalikan ulang menjadi akar B per akar B. Maka kalau sudah seperti ini kita kalikan satu-satu. Jadi A dikali akar B, A akar B per akar B dikali dengan akar B, maka akarnya hilang menjadi B aja gitu. Atau sebenarnya ini akar B dikali akar B itu kan akar B kuadrat. Nah, akar B kuadrat atau B kuadrat diakarkan itu maka tetap akarnya menjadi hilang. Seperti itu. Jadi sama dengan ketika dipisahkan menjadi A per B akar B gitu. Nah, sekarang itu yang sederhana. Bagaimana kalau penyebutnya ada penjumlahannya atau ada pengurangannya? Maka cara merasionalkannya ya tinggal dibalik aja, sama seperti tadi, dikalikan penyebutnya, tapi dengan catatan kalau penyebutnya dia penjumlahan maka merasionalkannya dia menjadi pengurangan. Begitupun sebaliknya. Jadi ketika ada K per A ditambah akar B, maka penyelesaiannya menjadi K per A ditambah akar B dikali penyebutnya A menjadi dikurang akar B per A dikurang akar B. Kalau sudah seperti ini kita kalikan, atau karena ini bentuknya masih huruf, masih konsep juga, maka kita buatkan tanda kurung seperti ini. K dikali A dikurang akar B. Ini harusnya ada kurung tutup ya. Per, nah ini kalau bentuknya di sini positif, di sini negatif, kemudian ini sama-sama A dan di sini sama-sama akar B, sama-sama A, sama-sama akar B, maka ini tinggal kita kuadratkan aja. A dikuadratkan atau A dikali A menjadi A kuadrat. Kemudian akar B dikalikan dengan akar B, akarnya hilang, sisa B. Kemudian positif ketemu negatif atau positif dikalikan negatif, jadi
negatif. Seperti itu konsepnya. Contoh, misalkan di sini ada 8 per akar 2. Cara merasionalkannya berarti, nah ya penyebutnya itu kan adalah akar 2, berarti tinggal dikalikan ulang. 8 per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2. Jadi 8 dikali akar 2, 8 akar 2, akar 2 dikali akar 2, akarnya hilang, jadi 2. Nah ini 8 dengan 2 bisa dibagi, 8 dibagi 2 hasilnya 4 akar 2, seperti itu. Yang kedua, contoh yang kedua itu adalah 8 per 5 dikurang akar 17. 8 per 5 dikurang akar 17 kita rasionalkan menjadi, karena penyebutnya ini adalah pengurangan, maka merasionalkannya menjadi penjumlahan. Jadi 8 per 5 dikurang akar 17 dikali dengan 5 ditambah akar 17 per 5 ditambah akar 17. Kemudian ini menjadi 8 dikali 5 ditambah akar 17 per 5 kuadrat. 5 kuadrat positif ketemu negatif, jadi negatif. Akar 17 dikali dengan akar 17 adalah 17, maka hasil akhirnya menjadi 5 ditambah akar 17, seperti itu. Ya, yang selanjutnya kita ke latihan soal. Ya, supaya lebih memahami lagi, kita latihan soal lagi ya. Soal yang pertama itu adalah ubahlah soal di bawah ini menjadi bentuk pangkat paling sederhana. Soal di sini ada 2 soal. Di sini ada 3 pangkat 5 dikali 3 dibagi 3 pangkat 2. Nah ini kita berarti harus balik lagi ke konsep perpangkatan dari perkalian dan pembagian. Ya, konsep perpangkatan, perkalian, dan pembagian, yaitu ketika ada bilangan pokoknya sama, maka untuk perkalian pangkatnya dijumlahkan, sedangkan untuk pembagian pangkatnya dikurangkan. Sehingga untuk 3 pangkat 5 dikali 3 dibagi 3 pangkat 2, maka penyelesaiannya menjadi 3 pangkat 5 ditambah 1 dikurang 2 menjadi 3 pangkat 4 dan sama dengan 81. Nah ini 1 itu didapat dari sini, dari 3 ini sebenarnya 3 pangkat 1. Kemudian penjumlahan ini didapat dari, karena dia perpangkatannya adalah perkalian, maka dia dijumlahkan. Kemudian yang sebelahnya itu kan pembagian, maka pangkatnya dikurangkan sehingga menghasilkan 3 pangkat 4 dan hasil akhirnya adalah 81. Kemudian soal yang kedua itu adalah 1/8 pangkat 4 dikali dengan 1/2 pangkat 2. Nah ini walaupun bilangan pokoknya berbeda, maka dia menyelesaikannya harus dengan cara mencari bilangan mana yang kira-kira harus dijabarkan. Nah di sini ternyata yang harus dijabarkan itu adalah bilangan 1/8. Ya kenapa? Karena 1/8, 8-nya ini itu bisa dipangkatkan lagi supaya dia menjadi sama bilangan pokoknya. Seperti itu. Kita lihat di sini 1/8 dipecah menjadi 1/2 pangkat 3. Artinya 2 pangkat 3 ini ketika dikalikan atau diulang sebanyak 3 kali, 2 dikali 2 dikali 2, maka hasilnya adalah 8. Sehingga yang dipecah adalah yang 8 ini. Jadi 1/2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4 dikali dengan 1/2 ini tetap, karena dia sudah sederhana, dipangkatkan 2. Nah kemudian setelah dari sini kita balik lagi ke konsep perpangkatan. Maka untuk 1/2 pangkat 3 kita ubah menjadi 2 pangkat min 3 dipangkatkan 4 dikali dengan 2 pangkat min 2, seperti itu ya. Jadi 1/2 pangkat 2 artinya diubah menjadi 2 pangkat min 2 gitu. Ini adalah konsep perpangkatan bilangan pecahan. Silakan nanti dilihat kembali ulasannya. Kemudian setelah itu 2 dikalikan dengan min 3 dikali 4. 2 dipangkatkan min 3, kemudian di sini pangkatkan lagi 4, artinya 2 pangkat min 3 dikali 4. Min 3 dikali 4-nya ini yang harus diselesaikan. Min 3 dikali 4 itu adalah min 12. Jadi 2 pangkat min 12
dikali dengan 2 pangkat min 2 ya. 2 pangkat min 12 dikali 2 pangkat min 2 artinya bilangan pokoknya kan udah sama-sama 2, berarti menjadi 2 pangkat min 12 ditambah min 2, maka menjadi 2 pangkat min 14, atau kita ubah lagi ke dalam bentuk pecahan supaya pangkatnya positif, jadi 1/2 pangkat 14. Oke, seperti itu, paham ya? Kemudian soal selanjutnya, ini adalah bentuk akar, jadi kita harus menyederhanakan bentuk akar dari soal-soal ini. Yang pertama itu adalah 3 akar 6 ditambah akar 6 ditambah 4 akar 6 dikurang 5 akar 6. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, dia bisa dijumlahkan atau dikurangkan apabila akarnya sama. Lihat, ini sudah sama-sama 6 akarnya, maka baru kita bisa jumlahkan dan kurangkan dengan cara 3 dikurang di depan angka akar 6 ini adalah ada angka 1. Jadi 3 ditambah 1, kemudian ditambah 4 dikurang 5 akar 6 kita tuliskan hanya 1 kali saja. Jadi 3 tambah 1 ditambah 4 dikurang 5 hasilnya adalah 3 akar 6, seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah 10/2 akar 5. Nah, perhatikan ini pernya itu ada akarnya, maka kalau ada akarnya kita rasionalkan ya, yang sudah dijelaskan tadi, maka ini harus dirasionalkan dengan cara 10/2 akar 5 sama dengan kita rasionalkan menjadi 10/2 akar 5 dikali akar 5 per akar 5, jadi akarnya yang dijadikan perasionalnya. Jadi 10 kali akar 5 yaitu 10 akar 5 per 2 dikali dengan akar 5. Ini akar 5 dikali akar 5 kan 5 ya, akarnya hilang, jadi 2 dikali 5 itu 10, jadi 10 dengan 10 dibagi 1 sisa berarti akar 5. Kemudian yang selanjutnya adalah 15 per akar 7 ditambah akar 2. Ini sama ya, kita rasionalkan. Hanya dia penyebutnya bentuknya adalah penjumlahan, maka merasionalkannya dengan cara dikurangkan. Jadi seperti ini, 15 per akar 7 ditambah akar 2 dikali dengan akar 7 dikurang akar 2 per akar 7 dikurang akar 2. Jadi 15 kita buatkan tanda kurung, akar 7 dikurang akar 2 artinya 15 dikali akar 7 dikurang akar 2 per ini akar 7 dikali dengan akar 7 adalah 7, positif ketemu negatif, negatif, kemudian akar 2 dikali dengan akar 2 hasilnya adalah 2, maka 7 dikurang 2 itu kan 5, jadi 15 dibagi 5 hasilnya 3, akar 7 dikurang 3 akar 2, sorry ini harusnya tidak ada tanda kurung. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke logaritma. Ya, di sini ada sifat-sifat dari logaritma. Sifat-sifat logaritma ternyata ada banyak ya, ada 7 sifat-sifat logaritma. Yang pertama itu adalah jika ada P log A per B, maka dia menjadi P log A dikurang P log B. Kemudian yang selanjutnya adalah P log A pangkat N sama dengan N dikali P log A. Jadi pangkat A pangkat N-nya N-nya jadi ke depan. Kemudian ada lagi A log B sama dengan P log B per P log A. Oke, selanjutnya kita langsung ke latihan soal supaya lebih jelas dan lebih memahami. Dengan menggunakan sifat logaritma, tentukan nilai dari 3 log 9, kemudian 2 log 32 dan 4 log 8. Maka penyelesaiannya itu adalah 3 log 9 itu artinya 3 log 9 ini kita kita buatkan pangkat berapa gitu, 3 pangkat berapa yang hasilnya 9 ya. Jadi 3 log 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 9, sehingga 3 log 9 hasilnya adalah ini harusnya 2. Oke. Kemudian untuk 2 log 32 artinya sama seperti tadi, 2
2 log 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 32, yaitu 2 pangkat 5, berarti 2 log 32 hasilnya adalah 5. Dan yang terakhir adalah 4 log 8. Nah ini dia berbeda, 4 di sini 4, di sini 8, berarti kita jabarkan aja, kita pangkatkan lagi. 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2, log 8 ini kita ubah supaya sama, kita samakan 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, jadi 2 pangkat 3. Setelah itu sama dengan kita ambil pangkatnya menjadi 3/2. Ini sesuai dengan konsep yang ada di awal ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk logaritma itu ketika ada A log B, maka dia menjadi A log A pangkat N sama dengan N, seperti itu ya, paham ya? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi